Ya, selamat pagi menjelang siang teman-teman media, dan semangatnya juga masih sampai sekarang ya, kita patut apresiasi begitu luar biasa. Tentunya kembali lagi kita di Media Center Indonesia WSBK 2023. Di sini juga Diskominfotik Nusa Tenggara Barat beserta Pemprov NTB adalah upaya begitu luar biasa bisa menyatukan kita di sini untuk berbincang bersama riders. Kita sudah meet riders dengan 3 riders. Di sini ada, saya sapa dulu, ada Mas Reza dari Kak Ahrens ya, Mas Reza. Kemudian yang di tengah ada Mas Galang, betul? Mas Galang Hendra Pratama. Kemudian yang sebelah ujung ini ada Mas Aldias Aksal Ismaya. Jadi teman-teman media, sedikit informasi bahwa riders ini merupakan riders kebanggaan kita sendiri, yang dimana merupakan pembalap baik di kancah nasional maupun internasional sendiri. Begitu banyak pengalaman, dan tentunya di sini akan saya buka prolognya mengenai pengalaman. Nah, ini kan ada yang 2 kali, ada yang 1 kali untuk balap di Mandalika International Street Circuit ya. Kalau boleh tahu, di ini dulu mic-nya satu persatu Mas, saya akan tanya ke Mas Reza dulu nih. Mas Reza, bagaimana kabarnya Mas Reza? Alhamdulillah baik. Baik ya, masih semangat ya tentunya ya. Dan ini sudah berapa kalinya untuk balap di sirkuit Mandalika? Kalau buat saya ini yang pertama kalinya. Tapi kalau buat sirkuit sudah sempat ada testing juga. Oke. Kalau buat balap ini pertama kali. Pertama kalinya. Nah, bisa diceritain sama teman-teman media di sini pengalamannya seperti apa untuk pertama kalinya ini, Mas? Untuk balap di Mandalika ini. Boleh dengan keragaman yang ada, menurut Mas perbandingan sirkuit Mandalika dengan sirkuit kita yang lainnya. Silakan. Tentunya kalau buat saya setelah lama nggak ada event kejurnas sport, terutama sport, ya pastinya saya senang, juga teman-teman pembalap lain pastinya juga senang sekali ada event lagi. Terus mungkin Mandalika jadi salah satu sirkuit yang terbaik saat ini di Indonesia. Terus juga kebetulan kalau buat saya nanti di bulan Agustus juga ada seri Asia Road Racing di sini juga, jadi bisa buat persiapan juga buat next eventnya. Oke, berarti ini masih menjadi yang terbaik ya. Tapi kalau tantangan sendiri berada di tikungan mana Mas? Apa kendala yang sampai saat ini masih dihadapi? Mulai dari Mas Dekra first time untuk balap di sini. Kalau menurut saya sih karena saya balap di kelas 250 yang mungkin speed motornya nggak terlalu kenceng dibanding 600 atau 1000. Jadi mungkin angin yang kenceng di sirkuit sini juga cukup menghambat sih, kalau sedikit mengganggu kalau misal buat di track. Sama ada kontur yang ada uphill sama downhill juga, jadi nggak cuma flat di sini, jadi cukup menantang sih. Itu ya, challengingnya untuk kedepannya ya Mas ya. Oke, selanjutnya boleh yang di tengah Mas, untuk Mas Galang. Oke. Ini untuk berapa kalinya di sini untuk balap di Mandalika Mas? Ini kedua kalinya saya balap di sini. Kedua kalinya. Oke, untuk pertama kalinya kapan Mas kalau boleh tahu? Itu di tahun 2021. Kebetulan di tahun itu saya masih diberi kesempatan oleh Yamaha Racing Indonesia untuk berkompetisi di kelas World Super Sport 1 tahun. Jadi pas kebetulan di tahun itu di 2021 Mandalika Circuit mempunyai ya jadwal, dan saya mempunyai home race di tahun itu sangatlah bangga sekali gitu. Akhirnya Indonesia punya home race pada saat itu, dan yang kedua kalinya pada tahun ini. Dan kejuaraan ini Mandalika Racing Series menurut saya sangat baik untuk penjenjangan talenta-talenta muda di Indonesia juga, supaya pembalap Indonesia ini bisa menjadi levelnya internasional. Karena seperti yang dibilang oleh Reza tadi, untuk saat ini sirkuit terbaik di Indonesia itu adalah sirkuit Mandalika dengan karakter high speed corner dan juga fasilitas internasional yang ada di sirkuit di luar sana. Ini bisa memacu kita semua untuk bisa semangat berprestasi. Tapi bukan hanya sirkuit ya yang harus internasional, jadi pembalap kita juga harus go internasional. Betul, dari karakter juga harus dibangun internasional level. Betul, seperti yang Mas Galang tadi katakan, kira-kira menjadi seorang pembalap internasional itu membutuhkan apa Mas? Yang jelas tentu saja disiplin lah ya, disiplin dan juga
paham karakter internasional sirkuit. Jadi dengan adanya sirkuit ini juga saya harap Mandalika Sirkuit bisa memfasilitasi rider-rider Indonesia untuk bisa latihan lebih intens supaya kedepannya juga jendela untuk menuju ke kancah internasional itu terbuka lebar dengan kualitas pembalap Indonesia yang internasional. Baik, tadi kan sudah sempat 2021 ya, dan sekarang 2023. Pasti ini ada perbandingan selama pengalaman 2 kali di sini. Bagaimana Mas merasakan lancarnya waktu balap itu tahun 2021 apa tahun ini? Apa alasannya? Oke, di 2021 jujur terus terang pada waktu itu aspalnya masih belum perfect ya, masih ada pasir, terus juga ada di tikungan-tikungan itu aspalnya masih lepas. Tapi saya salut sekali dengan Mandalika ini. Di tahun ini kualitasnya perfect, gripnya oke, tidak ada aspal lepas lagi, dan ya mungkin ada pasir tapi ya itu normal. Di sirkuit yang di sebelahnya seperti Qatar itu gurun pasir, itu mereka pasti ada pasir, tapi itu normal. Ya menurut saya kualitas Mandalika sirkuit ini sekarang sudah improve banyak sekali dari tahun 2021. Berarti pengembangannya begitu luar biasa ya, Mandalika ini luar biasa. Terima kasih banyak Mas atas pengalamannya. Saya ingin ke Mas Dias. Mas Dias, boleh tahu bisik-bisik apa Mas Dias? Ini pertama kalinya ya Mas ya, seperti Mas Reza tadi. Iya, bagaimana Mas pengalamannya Mas di sini? Kalau pengalaman sih masih kurang untuk main sport karena ini juga baru pertama kali balapan sport di daerah sendiri sih. Ini daerah sendiri, Mas orang sini. Ya. Dari mana Mas? Mataram. Mataram. Wow. Ya. Sampai saya juga tidak bisa berkata-kata apa lagi nih Pak Kadis. Sempat terjeda. Mas Dias, ini menjadi pengalaman yang begitu berharga dalam hidupnya Mas Dias ya. Sempat mencita-citakan hal ini sebelumnya? Kalau cita-cita sih pasti ada sih karena kemarin kan kayak orang di sini yang nggak pernah main ke sini gitu. Jadi ya kesempatan ini sangat berharga lah bagi dia. Orang sini yang nggak pernah main ke sini gitu, berarti ini juga bisa menjadi salah satu promosi juga untuk anak-anak muda kita yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok yang deket ya di Mataram. Yuk nonton aja ke sini kan, nontonin Mas Dias juga boleh, jadi tahu sirkuit itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau Mas Dias sendiri ini menjadi tahun pertama 2023 untuk balapan atau bagaimana? Kalau balapan sih dari 2016, cuma balapan di sini baru pertama kali. Ini balapan sini baru pertama kali. Yang dua sudah mengakui kalau Mandalika menjadi sirkuit yang bagus ya, yang keren daripada sirkuit-sirkuit yang lainnya. Kalau Mas Dias sendiri? Ya pasti sama kan. Ini cari jawaban aman atau bagaimana nih Mas? Tapi emang bener ya? Ya, apa? Dari apanya perbandingannya? Perbandingannya apa ya? Kayak kalau dia kan nggak pernah main di sirkuit-sirkuit lain, yang kalau sport ya cuma baru pertama kali di sini ya. Jadi baru pertama kalinya udah kayak lagi main. Baik, kalau tingkat kesulitannya di mana Mas kalau di sini? Kalau Mas yang ngerasain? Masih kesulitan di adaptasi motor sih, karena baru pertama kali kan bawa sport. Siap, itu dia tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga pembalap kita di sini. Oke, saya akan beri waktu kepada teman-teman rekan media yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya, beritahu namanya dari media mana. Silakan 1, 2, sebelah sini dulu. Kalau ada, silakan Mbak. Selamat siang, nama saya Bayi Diana Rosita dari lintasmandalika.com. Saya mau bertanya ke Mas Galang Hendra Pratama. Kemarin kan Mas Galang ada di podium ketiga, di race kemarin ada di podium ketiga. Target hari ini dan strategi hari ini untuk mendapatkan podium pertama itu seperti apa? Karena seperti yang kita semua tahu di BSSP, Mas Galang tuh udah di kancah internasional, udah keliling dunia nih, keliling sirkuit-sirkuit yang ada di dunia. Untuk menaklukkan daerah sendiri di Indonesia yaitu sirkuit Mandalika itu seperti apa strategi? Dan untuk Mas Dias yang asli Mataram, boleh dong spill dikit tentang pengalaman awal bagaimana Mas Dias sampai bisa menjadi pembalap. Siap, terima kasih. Terima kasih. Mbak Bayana, boleh langsung saja dijawab. Ini Oke. nanti untuk Mas Gilang saya akan review kembali ya, mungkin akan merefresh lagi pertanyaannya. Target hari ini dan juga strategi hari ini untuk mendapatkan podium utama seperti apa? Oke,
Jujur di putaran kali ini bagi saya untuk bisa mendapatkan posisi pertama itu cukup sulit ya, karena saya mengendarai Yamaha R25 dan juga kompetitor saya ada CBR 250. Dari performa motor cukup berbeda. Jujur saya terus terang, dari performa motor cukup berbeda. Dan saya berusaha semaksimal mungkin bersama tim saya untuk mencari settingan terbaik supaya bisa bersaing di top group. Namun seperti yang kita lihat di race 1 kemarin, ya saya sudah melakukan 200%. Sudah all out. Namun ya alhamdulillah posisi 3 dengan adanya rider terjatuh, ya itu jackpot sih bagi saya. Ya, tapi saya tetap semangat bersama tim yang saya naungi dan juga Yamaha. Saya berusaha untuk bisa berada di top. Untuk race 2 hari ini saya menargetkan untuk bisa berada di top group dan podium. Sudah, terima kasih banyak. Kemudian untuk Mas Reza nih, anak Mataram sendiri katanya Mas, boleh di-spill sedikit pengalamannya? Kalau pengalaman dari awal ya? Iya. Dulu belajar motor dari TK. TK udah belajar motor loh, ini makanya luar biasa. Terus Trek-trekan. dulu sempat ikut adventure, terus ke rambah ke motocross, best track sampai ke 2016 itu baru pindah ke road race sampai sekarang. Ya dari situ ya, dari TK itu. Dari TK. Berarti memang sudah niat dari TK itu untuk menjadi seorang pembalap ya. Tapi pernah merasakan, aduh kayaknya enggak deh, ini jatuh bangun jadi seorang riders gimana? Ya, karena kalau jadi pembalap itu udah tahu resikonya gimana, jadi harus siap sama resiko. Tentu ada support dari orang tua ya. Pasti. Suka balap liar enggak? Suka balap liar enggak ya? Atau gimana? Nonton aja. Oh, suka Cukup nonton ya. Tapi jangan dicontohkan ya Mas ya. Iya. Sudah cukup untuk Mbak Yana ya dari Lintas Mandalika. Terima kasih banyak. Kemudian Mas di belakangnya kami persilakan.